Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya pagi ini ya. Oke, untuk menambah semangat pagi ini, kita tepuk dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Ikuti aba-aba dari Ustazah. Ya. Tepuk semangat. 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 Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, tentunya aktivitas yang menciptakan aura positif ya, Ahi dan Uti ya. Oke, sudah siap belajar pagi ini? Iya, tadi sudah diawali dengan bangun pagi, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan, sholat duha, kemudian membaca muriki. Mudah-mudahan dengan diawali hal yang positif, hari-hari kita menjadi semakin positif. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Ya, Ahi dan Uti bertemu lagi dalam pembelajaran online pada pagi hari ini, yaitu dengan mata pelajaran tematik, muatan PPKN dan juga matematika. Ustazah harapkan setelah pembelajaran hari ini, Ahi dan Uti dapat memahami kembali tentang makna dari pengamalan sila kedua Pancasila, kemudian juga dapat melakukan operasi perkalian bilangan cacah menggunakan teknik bersusun panjang dan juga teknik bersusun pendek. Ya, siap ya pagi ini? Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ahi dan Uti yang solih-solihah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan ayat ini, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, sudah tidak asing ya. Ustazah akan bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Makna dari ayat ini adalah bahwa semua orang di muka bumi ini adalah bersaudara. Antara kita dengan tetangga kita, bahkan dengan orang yang rumahnya jauh dari kita adalah bersaudara. Meskipun berbeda kebudayaan, berbeda bahasa, dan juga yang lainnya. Menghindari perselisihan atau pertengkaran sangat dianjurkan dalam Islam. Sesama saudara, sesama teman, sesama keluarga, kita harus saling menyayangi karena Allah menyayangi orang-orang yang saling menyayangi juga. Kemudian saling menghormati juga sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari contoh-contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila. Hari ini Ustazah akan ingatkan kembali ya, apa saja contoh-contoh dari mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, contoh pengamalan Pancasila sila kedua, yang pertama menyayangi teman.
Kemudian memberi saran dengan baik kepada teman yang melakukan hal yang keliru, membantu teman dalam kesulitan, dan juga tidak membedakan teman. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi ketika ada teman yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran, kita boleh mengajari teman kita. Kemudian memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jika ada teman yang melakukan hal yang keliru, kita sebaiknya memberikan saran kepada teman kita. Kemudian bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Apabila ada saudara kita di luar sana yang tertimpa musibah, sebaiknya kita bersama-sama dengan teman membantu, memberikan sumbangan dan juga mendoakan. Nah, cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Ketika kita memberi ataupun menerima saran, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memberikan saran dengan santun. Ketika ada teman kita yang melakukan hal yang keliru, sebaiknya saran yang kita sampaikan dengan bahasa yang santun, tidak menyakiti teman kita. Kemudian, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Ketika kita dalam suatu majelis, dalam suatu rapat atau diskusi, ada teman kita yang sedang berbicara, maka tunggulah dulu sampai teman kita selesai berbicara, baru kita menyampaikan pendapat kita. Tidak boleh memotong saat teman kita sedang berbicara. Kemudian berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ketika ada masukan atau saran dari orang lain kepada kita, maka hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Kemudian menghargai perbedaan di sekolah. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun, seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, itu adalah tadi beberapa pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Kemudian ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Mari kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, kita sudah masuk pada materi perkalian bilangan dengan cara bersusun. Kita ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Kemarin sudah Ustazah singgung sedikit cara melakukan operasi perkalian dengan bersusun. Nah, hari ini Ustazah akan lebih detailkan lagi untuk cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Kita simak bersama-sama ya. Nah, kita mulai dulu dari cara bersusun panjang. Perhatikan contoh berikut. Di sebuah toko ikan ada 4 akuarium. Setiap akuarium berisi 234 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, kita sudah mengetahui ada 4 akuarium, masing-masing akuarium ada 234, berarti kita dapat menghitungnya dengan menggunakan cara perkalian.
Ya, kita tulis dulu dengan bersusun 234 dikalikan 4. Yang pertama, uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya. Kita uraikan dulu sebagai berikut. 234 itu sama dengan 200 tambah 30 tambah 4. Nah, kita akan mengalikan 4 ini dengan setiap bilangan pada bentuk panjangnya. Atau kita kalikan 4 ini dengan angka sesuai nilai tempatnya. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Langkah yang pertama, kita kalikan 4 ini dengan angka yang menempati nilai satuan. Dalam hal ini adalah angka 4. Berarti kita kalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Tulis 16. Nah, sudah ya. Sambil mengingat-ingat ya, perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 di kelas 2 kalian sudah pernah menghafal ya. Kita sambil mengingat kembali. Kemudian langkah kedua, mengalihkan bilangan puluhan dengan 4. Berarti di sini 30 kali 4 sama dengan 120. Kita tulis 120-nya. Iya. Sejajar ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Setelah puluhan dikalikan dengan 4, langkah selanjutnya yaitu angka yang menempati nilai ratusan. Berarti 200-an dikali 4. Hasilnya adalah 800. Berarti kita tulis ya 800. Setelah semuanya sudah dikalikan, kita jumlahkan hasil perkaliannya. 6 tambah 0 tambah 0. Iya. Kemudian 1 tambah 2 tambah 0 hasilnya 3. 1 ditambah 8 hasilnya 936. Jadi, jumlah seluruh ikan hias adalah 936 ekor. Ingat, setiap menyelesaikan soal cerita dalam matematika diikuti dengan kesimpulan. Ini yang Ustazah tandai, ya, yang Ustazah tunjuk ini adalah merupakan kesimpulan. Ya, bagaimana? Mudah ya? Silahkan. Bagi yang belum paham, bisa nanti ditanyakan kepada Ustazah. Nah, kemudian cara bersusun pendek. Perhatikan, ini soal yang sama ya. Di sebuah toko ikan ada 4 akuarium, setiap akuarium berisi 234 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Kita tulis dulu dalam bentuk bersusunnya, perkalian tersusun. Nah, langkah yang pertama, kita mengalihkan angka yang menempati nilai satuan dikalikan dengan 4. Dalam hal ini berarti 4 dikali 4. Berapa tadi hasilnya? Iya, 16. Nah, 16 ini ya, kita tulis angka 6-nya saja dan simpan 1 puluhannya. Nah, 16 itu terdiri dari 1 puluhan dan 6 satuan. Yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah yang paling belakang atau yang menempati nilai satuan, yaitu 6. Kita tuliskan 6-nya. Nah, kita simpan dulu 1 puluhannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengalihkan angka yang menempati nilai puluhan, yaitu 30-an dikalikan dengan 4. Berapa teman-teman hasilnya? Iya, betul, 12. Nah, 12 ini karena kita sudah menyimpan 1, kita jumlahkan dengan 12. Berarti 12 ditambah 1. Ya, karena sudah ditambahkan, kita coret. Nah, angka satunya kita hilangkan karena sudah kita tambahkan, berarti sama dengan berapa? 30.
Nah, di sini ada keterangannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Ditambah 1 simpanan, jadi sama dengan 13. Tulis 3 dan simpan 1 ratusan. Yang kita tulis angka yang paling belakang. Ya, berarti angka 3-nya kita tuliskan. Nah, 1 ratusannya ini kita simpan dulu. Kemudian langkah yang ketiga, setelah tadi kita mengalihkan 3 kali 3 kali 4, sekarang angka yang menempati nilai ratusan kita kalikan dengan 4. Berarti 2 dikali 4. Hasilnya berapa? Iya, 8. Betul. 8 ini sebagai ratusan. Nah, karena tadi kita sudah menyimpan 1, kita jumlahkan dengan 8. Ya. Tambah 1. Iya, karena sudah dijumlahkan, berarti satunya dicoret, pindah ke sini. Nah, sama dengan 9. Nah, 9. Nah, di sini ada keterangannya 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 simpanan ratusan tadi sama dengan 9. Kita tulis 9-nya masukkan ke sini. Nah, jadi ketemunya 936. Sama ya dengan yang tadi ya hasilnya ya. Jadi jumlah seluruh ikan hias adalah 936 ekor. Ini adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi perkalian cara bersusun pendek. Setelah ini Ustazah akan berikan satu contoh lagi. Silakan disimak baik-baik ya. Di sebuah toko buku ada 5 wadah spidol. Setiap wadah berisi 17 spidol berwarna hitam. Berapa jumlah seluruh spidol berwarna hitam tersebut? Nah, dari soal ini kita bisa menyelesaikan dengan cara bersusun. Nah, kali ini Ustazah akan mengerjakan atau menyelesaikan dengan cara susun pendek. Ya, di sini sudah tertulis 17 dikali 5. Ingat, yang pertama kita kalikan dengan 5 adalah angka yang menempati nilai satuan. Dalam hal ini 7 dikali 5. Berapa ya? Teman-teman masih ingat 7 dikali 5? Iya, betul. 35. Karena 35 ada puluhan dan satuan, maka angka yang kita tulis adalah yang paling belakang, yaitu 5. Kita simpan angka 3. Ya, kita simpan angka 3, kemudian kita kalikan 1 dikali 5 sama dengan, ya maaf, kita simpan 3, 1 dikali 5 sama dengan 5, kemudian kita jumlahkan 5-nya dengan simpanannya tadi. Kita menyimpan 3, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Karena sudah dipakai, maka 3-nya dicoret. Jadi, jumlah seluruh spidol adalah 85 spidol. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Iya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Nah, ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara bersusun panjang dan pendek. Di sini, Ustazah memiliki 2 soal. Silahkan kalian coba di rumah. 2 soal ini kalian gunakan dengan cara bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Misal, nomor 1 kalian mau menggunakan cara bersusun panjang, kemudian nomor 2 menggunakan cara bersusun pendek, boleh, atau sebaliknya. Yang penting ada cara bersusun panjang dan juga ada cara bersusun pendek. Silahkan kalian coba di rumah untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah mendapat atau melihat video yang tadi Ustazah perlihatkan, dan berlatih mengerjakan sendiri ya, tidak dibantu oleh ayah atau bunda. Ya, itu saja
pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Pesan Ustazah, jangan lupa membantu orang tua, sholat 5 waktu, dan tetap semangat. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalamah. See you tomorrow. See you.